Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Muhammad Ataraton Rahman Akbar dari angkatan 2023 dengan NPM 120510230021. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas praktikum pemrograman. Nah, soal pertama adalah mencari keliling dan luas lingkaran. Pertama, seperti biasa kita menuliskan include iStream using namespace std dengan titik koma dan in main. Lalu di bawahnya kita tambahkan double radius. Double itu berguna untuk kita bisa menambahkan angka atau bisa sampai desimal. Radius titik koma double luas lingkaran. Di sini luasnya kita persingkat jadi L dan juga sama dengan keliling dengan K. Nah, setelah itu kita tulis cout yang dimana ini akan menampilkan kepada para user dengan perintah untuk memasukkan radius lingkaran dalam cm. Setelah itu titik koma dan in yang dimana ini akan menjadi angka yang dimasukkan oleh user dan akan diolah oleh pemrograman. Lalu di sini ada rumus luas lingkaran yaitu 22 kali radius per 7. Setelah itu ada rumus keliling lingkaran yaitu 2 per 7 dikali radius tambah radius. Nah, setelah rumusnya sudah selesai, angka yang dimasukkan ini akan dikelola oleh pemrograman. Setelah itu akan keluar cout yaitu luas lingkaran Anda adalah bla 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 cm3. Nah, setelah itu untuk keliling juga sama, keliling lingkaran Anda adalah bla 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 cm dan return 0. Nah, langsung aja mungkin kita tulis langsung aja runnya ya. Kita akan run code. Oke. Nah, di sini kita diperintahkan untuk memasukkan radius lingkaran dalam cm. Maka kita tulis angka 7. Kita enter. Nah, di sini luas lingkaran adalah 154 cm3 dan keliling lingkaran adalah 42 cm. Oke, next ke soal selanjutnya adalah mencari suatu angka apakah lebih dari angka yang lain atau lebih kecil atau sama dengan. Seperti biasa, include iStream using namespace std dan in main. Nah, di sini saya memasukkan kata A yang dimana A ini akan menjadi angka yang dimasukkan oleh para user. Setelah itu ada cout yang dimana akan menjadi tampilan bagi para user agar kita akan mencari tahu angka yang kamu miliki, apakah angka tersebut lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan 10. Nah, di sini patokannya adalah angka 10. Apakah itu lebih besar dari angka 10, lebih kecil atau sama dengan. Itu n line atau yang bisa jadi enter gitu. Jadi beda line. Itu masukkan angka yang dimana angka yang dimasukkan akan menjadi A. Nah, if atau jika angka lebih dari 10, angka yang dimasukkan lebih dari 10, maka tampilan yang akan keluar adalah angka kamu lebih besar dari 10. Jika angkanya lebih kurang dari 10, maka akan keluar tampilan angka kamu lebih kecil dari 10. Nah, jika tidak angka yang dimasukkan tidak dari 2 yang di atas ini, maka yang keluar adalah angka kamu sama dengan 10. Oke, kita langsung aja kali ya. Kita run code. Nah, kita akan mencari tahu angka yang kamu miliki. Oke, kita tulis misalkan angka 10. Enter. Nah, angka kamu sama dengan 10. Misalkan kita yang lain nih. Run code. Kita tulis angka 7. Enter. Angka kamu lebih kecil dari 10. Oke. Next ke soal berikutnya adalah kita akan mencari tahu jam yang kita masukkan apakah itu pagi, siang, sore, malam atau tidak valid dari format 24 jam. Seperti biasa, include iStream dan lain-lain. Nah, di sini kita memasukkan jam sebagai patokan kata yang dimasukkan oleh user. Tampilan pertama, cout masukkan jam dalam bentuk format 24 jam. Berarti hanya dari jam 1 sampai 24. Jika tidak dari itu, maka tidak valid. In-nya adalah jam. Nah, jika jam lebih dari sama dengan 0 dan jam kurang dari 12, maka itu pagi. Nah, jika jam lebih dari sama dengan 12 dan kurang dari 15, maka itu siang. Sekarang siang coutnya. Nah, jam lebih dari 15 atau sama dengan dari 15
tetapi kurang dari jam 18, maka si outnya adalah sekarang sore. Itu inline. Jika lebih dari 18 sama dengan, dan kurang dari 24 maka malam. Dan jika tidak dari 4 yang disebutkan di atas, maka jam tidak valid. Nah, kita langsung run code aja. Kita langsung run code di sini. Oke, masukkan jam, format 24 jam. Nah, misalkan di sini kita masukkan jam 9. Kita enter. Nah, sekarang pagi. Bener kan? Jam 9 itu jam 9 pagi. Nah, misalkan kita run code lagi. Jam 27. Nah, jam tidak valid. Oke, lanjut ke soal nomor 4, yaitu dimana kita akan mencari angka yang dimasukkan oleh user itu merupakan angka ganjil atau genap. Nah, seperti biasa, include iStream using namespace. Nah, di sini angka yang dimasukkan atau kata yang dimasukkan oleh user dalam berbentuk A. Dan dimana A itu akan diolah oleh pemrograman yang kita buat. Nah, si outnya atau kalimat yang ditampilkan kepada user adalah kita akan menentukan apakah angka kamu berada ganjil atau genap. Nah, itu inline. Setelah itu si out masukkan angka, yang dimana angka yang dimasukkan dalam bentuk A. Nah, jika angka yang dimasukkan dibagi 2 tetapi menyisakan 1, maka si outnya atau kalimat yang ditampilkan adalah angka tersebut bernilai ganjil. Nah, jika tidak atau selain yang disebutkan di atas, maka angka tersebut bernilai genap. Kita langsung testing aja kali ya. Kita run code. Nah, run code, masukkan, kita akan menentukan apakah angka kamu benar ganjil atau genap. Masukkan angka. Misalkan kita tulis angka 7. Kita enter. Nah, angka tersebut benar ganjil. Nah, kita run code lagi. Misalkan kita tulis angka 6. Angka tersebut benar genap. Oke. Nah, kita next ke soal nomor 5. Nah, di sini kita akan menentukan apakah harga yang dimasukkan oleh user itu mendapatkan diskon, dan jika mendapatkan diskon akan mendapatkan diskon seberapa banyak, dan apakah tidak mendapatkan diskon atau potongan harga. Nah, seperti biasa, include iStream, use namespace. Nah, di sini kita akan memasukkan double harga, berarti dalam bentuk angka atau desimal. Nah, dengan si out atau tampilan yang ditampilkan kepada user adalah masukkan harga pembelian Anda. Nah, yang dimasukkan adalah harga. If harga lebih dari sama dengan 200.000 dan harga kurang dari 400.000, maka si outnya atau yang ditampilkan adalah Anda mendapatkan potongan harga sebesar 25%. Inline. Nah, double atau rumusnya yaitu diskon sama dengan harga dikali 0,25, yang dimana 0,25 ini merupakan potongan harganya yaitu 25%. 25% sama dengan 0,25. Nah, setelah diskonnya sudah ditemukan, maka lanjut ke rumus selanjutnya, yaitu harga B atau harga setelah diskon, yang dimana harga dikurangi diskon. Si outnya Anda harus membayar harga setelah diskon atau harga B. Else if itu jika harganya yang dimasukkan lebih dari 400.000, maka Anda mendapatkan potongan harga sebesar 50% atau 0,5. Rumusnya sama, tetapi ini harga dikali 0,5. Setelah diskon sudah ketemu, maka harga dikurangi diskon menjadi harga B. Nah, si outnya Anda harus membayar sebesar harga B. Jika angka yang dimasukkan tidak dari 2 yang di atas, yang disebutkan di atas, maka tampilan yang akan keluar atau si outnya merupakan maaf, Anda tidak mendapatkan potongan harga. Nah, kita langsung run code aja. Oke, masukkan harga pembelian Anda. Misalkan kita masuk sebesar 360.000. Kita enter. Nah, potongan harga sebesar 25%, dan setelah dikenai potongan harga menjadi 270.000. Nah, misalkan kita run code lagi, masukkan pembelian harga. Kita masukkan misalkan 30.000 doang. Kita enter. Maaf, Anda tidak mendapatkan potongan harga karena itu kurang dari 200.000. Kita lanjut ke soal berikutnya atau soal terakhir, soal nomor 6, yaitu dimana kita menentukan nilai yang dimasukkan oleh user itu merupakan nilai A, B, C, atau D. Seperti biasa, include iStream using namespace std, dengan format yang dimasukkan adalah A.
si out atau tampilan yang ditampilkan kepada user, yaitu kami akan menentukan nilai yang kamu miliki. And line menampilkan masukkan nilai kamu. Kita memasukkan angka, yaitu A. Jika A lebih dari sama dengan 80 dan A kurang dari sama dengan 100, maka yang ditampilkan adalah selamat nilai kamu A. Pertahankan ya. Oke, so and line jika angka yang dimasukkan lebih dari sama dengan 70 dan angka yang dimasukkan kurang dari sama dengan 79, maka nilai kamu B. Nah, jika angka yang dimasukkan lebih dari sama dengan 60 dan kurang dari sama dengan 69, maka nilai kamu C. Belajar lebih keras lagi ya. Oke. And line setelah itu. Nah, jika yang dimasukkan tidak dari yang disebutkan di atas, maka si outnya merupakan mohon maaf nilai kamu D. Kamu wajib mengulang pelajaran. Tetap semangat ya, and line. Kita langsung run code aja. Oke, masukkan nilai kamu. Nah, kan kita masukkan nilai 99. Kita enter. Selamat nilai kamu A, pertahankan ya. Kita run code lagi coba. Silakan nilai yang dimasukkan akan 21. Mohon maaf, nilai kamu D. Kamu wajib mengulang pelajaran. Tetap semangat ya. Oke, mungkin sekian penjelasan tugas praktikum pemrograman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.